Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, masih Dr. Fikri. Ya, kali ini kita akan membahas soal ayat-ayat neuroscience dalam Al-Quran. Ini episode ketiga, ya. Semoga kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kali ini kita akan membahas soal surah An-Nahl ayat ke-68. Nah, jadi tapi sebelum kita bahas surah ini, An-Nahl ke-68, kita review sedikit soal kemarin. Tapi sekali lagi ini bukan tafsir ya, kita tidak hendak menafsirkan Al-Quran, tidak. Karena bukan kapasitas saya untuk menafsirkan Al-Quran. Ini hanya sebatas inspirasi ketika kita membaca ayat-ayat dalam Al-Quran, terus kita mendapat inspirasi, ide, gagasan, pemahaman yang berkaitan dengan psikologi, filosofi, dan otak. Nah, jadi review sedikit yang kemarin. Sebelumnya kita sudah membahas surat Quran, surat apa yang terakhir ya? Al-Isra. Baru apa yang kemarin kita bahas? Al-Isra, and then kemarin kita bahas Al-Kahfi, Al-Kahfi, tentang pemuda yang ditidurkan dalam goa selama 300 tahun lebih. Nah, tapi apa menariknya? Ditidurkan tapi yang ditutup ternyata telinga, bukan mata. Dan sudah kita bahas kenapa yang ditutup telinga. Ringkasnya, orang itu ditidurkan karena hendak mau dimimpikan. Jadi yang ditutup tentu telinga. Kalau yang ditutup adalah penglihatan, seperangkat satu set organ visual dari mata sampai pusat penglihatan, kalau itu yang ditutup maka tak ada mimpi dalam tidur ya. Maka wajar jika Al-Quran mengatakan bahwa yang ditutup itu adalah telinganya. Ya, begitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke Quran surat An-Nahl. Ada apa di sini ya? Surat An-Nahl atau Lebah ayat ke-68, surat nomor 16 ya. Sekali lagi ini bukan tafsir. Ini hanya bagaimana saya, seorang pemerhati neuroscience yang pernah sekolah psikologi, yang pernah lanjut sekolah lagi filosofi. Nah, ketika membaca ini sudah pernah saya baca bertahun-tahun lalu. Hampir setiap tahun kita baca ya, sebagai seorang muslim. Hampir setiap tahun kita baca. Tapi baru di tahun ini muncul begitu, kayak semacam inspirasi ya, semacam inspirasi. Jadi ayo kita kaji bersama, kita bahas bersama apa dari surat ini yang kontributif dan signifikan dalam konteks neuroscience. Aspek apa yang akan kita ambil? Nah, dalam Quran surat An-Nahl saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhaya rabbuka ilan nahli anittahidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya risun. Jadi itu ya kira-kira ya. Jadi artinya, dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah. Wah, ini menarik nih ya. Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Itu terjemahan teks Indonesianya. Ya, enak. Nah, sekarang kita coba merefer ke satu buah kitab karya Sayyid Hussein Nasr yang judulnya The Study of Quran. Ini kira-kira kitabnya ya. Alhamdulillah tadi pas bongkar-bongkar buku dapat ternyata sudah punya. Nah, di sini Sayyid Hussein Nasr menerjemahkan ayat tadi kira-kira begini. And the Lord revealed
unto the bee, taking up dwellings among the mountains and the trees and among that which they built. Ya. Jadi bahasa di sini sederhananya kira-kira sama, hampir sama ya, bahwa Tuhan mewahyukan, mengilhamkan, mewahyukan, itu revelation ya, peristiwa pewahyuan dari Tuhan ke nabi melalui perantaraan malaikat. Ya, pewahyuan. Nah, tapi menariknya di sini bahwa ada peristiwa pewahyuan yang terjadi pada hewan. Dalam hal ini lebah. Nah, ya kan? Selama ini kita berpikir, terutama dalam tradisi kita, bahwa wahyu itu secara epistemologi itu berkaitan dengan akal. Jadi perantaraan wahyu itu akal manusia, ya. Jadi wahyu akal. Nah, sementara akal itu dalam tradisi filsafat, tradisi Islam klasik, itu hanya unik kepada manusia, terutama tradisi peripatetik ya, yang akal. Kalau tradisi iluminasi enggak, mereka tidak terlalu memberikan perhatian yang serius terhadap akal, karena mereka lebih ke persoalan ruh, spirit, iluminasinya. Nah, apa yang menarik di sini? Jadi neuroscience itu salah satu yang dipelajari itu berkaitan dengan otak. Otak dalam konteks salah satu kapasitas otak itu adalah daya imajinatif. Kemampuan imajinasi yang dipercaya bisa memfasilitasi penglihatan visual non-indrawi, ya, non-indrawi. Jadi misalnya kita bermimpi dan lain sebagainya, itu berkaitan dengan fakultas imajinasi. Kita sudah bahas kemarin di episode sebelumnya, Pemuda Al-Kahfi. Nah, jadi wahyu diperantarai akal. Jadi wahyu itu masuk ke manusia lewat akal. Nah, menariknya dalam ayat ini wahyu itu diberikan kepada lebah. Lebah ini hewan dan dipercayai, diyakini dalam tradisi peripatetik barat maupun Islam, hewan tidak punya akal. Nah, berarti bagaimana caranya hewan bisa menerima wahyu kalau dia tidak punya akal? Tapi kan ayat ini jelas otoritatif. Wahyu ini kalau dalam Al-Qur'an wa auhaya, ini kan wa auha, bukan wa auhaya. Wa auha artinya itu dia mewahyukan, ya. Nah, terambil dari akar kata itu waw, ha, dan ya. Wahyu kan? Ya, pewahyuan. Nah, artinya apa? Apa yang menarik? Kalau kita merujuk pada ayat ini, berarti jelas bahwa otak hewan itu bisa memfasilitasi peristiwa pewahyuan, pengilhaman, inspirasi kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya inspiration, revelation, ya, pewahyuan, revelation, apa ini? Ya, wahyu. Jadi ada ruang bagi kita untuk mendiskusikan ulang kaitan antara akal dan wahyu, ya. Akal ini kan kalau dalam tradisi filosofi, terutama Aristoteles, peripatetik, ada akal potensial, ada akal aktual. Dari potensial ke aktual dia dimediasi oleh akal yang sifatnya agent, namanya active intellect atau akal ke-10 yang dianalogikan dengan malaikat Jibril. Ini sifatnya inkorporeal, dia sifatnya inkorporeal, ya, terpisah
Jadi bukan fisik, akal yang sifatnya bukan fisik. Tapi akal yang sifatnya potensial itu material intelek dalam tradisi Aristotelian atau peripatetik. Jadi ada akal yang sifatnya material, ada akal yang sifatnya imaterial. Akal imaterial ini agent intelek atau active intelek. Imaterial, kita semua sepakat soal itu. Tapi ada komponen akal yang sifatnya material, biological. Ini yang bikin human itu unik. Nah, dan kita refer itu sebagai daerah kortikal dalam struktur otak. Nah, tapi dalam ayat ini dijelaskan bahwa pewahyuan itu, aktif intelek ini, ya, diberikan juga kepada hewan yang notabene hewan tak punya akal. Artinya apa? Animal's brain ini, kan kita bicara otak hewan nih. Animal's brain ini berdasarkan surat An-Nahl ayat 68 itu tegas, jelas berkaitan dengan peristiwa pewahyuan. Nah, dan saya percaya itu, saya percaya. Sehingga kita bisa menjelaskan bagaimana kemudian dari akal potensial pada manusia menjadi akal aktual. Karena baik akal potensial maupun akal aktual itu kedua-duanya material, bodily. Jadi akal yang sifatnya physical, bukan akal yang sifatnya spiritual. Akal yang sifatnya non-physical atau metaphysical intellect, divine intellect, ini adalah akal ke-10, active intellect ini, agent intellect. Jadi luar biasa. Sekarang saya coba googling ini ya, otak B brain. Nih, tuh. Secara prinsip ini ada kajian namanya evolusi ya, evolusi otak. Itu kan kajian neuroevolusi itu. Jadi membanding-bandingkan antara otak hewan dan otak manusia yang similar, yang memiliki banyak kesamaan. Jadi secara prinsip, secara kualitas ada kemiripan yang signifikan antara struktur otak lebah dengan struktur otak manusia. Secara prinsip, bagian-bagian maksudnya ada batang otaknya, ada bagian midbrainnya, ada bagian diencephalonnya, ada visual brainnya, baru ada juga bagian kortikal, walaupun memang pada hewan itu sedikit, apalagi pada lebah, tapi ada, ya. Artinya unsur-unsur otak manusia secara prinsipil memiliki kemiripan homolog dengan otak hewan, termasuk lebah. Nah, ini lebah ya. Makanya lebah punya kemampuan untuk spasial, cognition yang sifatnya spasial karena dia terbang, identifikasi, pembauan dan lain sebagainya. Sama. Nah, berbedanya tentu pada neokorteks ya, karena mereka nggak punya ini neokorteks. Nah, menariknya struktur otak ini yang primitif ini, struktur otak primitif ini memfasilitasi proses pewahyuan. Oke. Jadi daya imajinatif, karena kan fakultas imajinasi itu kita belajar dalam tradisi filsafat maupun neuroscience, fakultas imajinasi itu relate dengan jiwa hewan. Kalau dalam filsafatnya animal soul, animal faculty of the soul, salah satu itu imaginative faculty. Jadi fungsi imajinatif dalam filosofi itu attach-nya ke animal's brain. Nah, alhamdulillah neuroscience juga begitu. Bahwa kemampuan imajinasi ini, fakultas imajinasi itu berkaitan dengan bagian-bagian otak hewan. Karena otak manusia fungsi untuk menginterpretasikan itu. Nah, berarti dalam konteks ini kita perlu memikirkan ulang epistemologi akal dengan wahyu. Bahwa akal wahyu itu diberikan melalui akal aktif, oke. Tapi dia masuk ke manusia itu
tidak melalui akal yang sifatnya material. Bahwa akal ini, sifat akal yang sifatnya metafisik ini, akal aktif ini, kontennya wahyu, karena malaikat Jibril itu membawa wahyu, menyampaikan ke Rasulullah. Tapi begitu masuk ke Rasulullah, itu tidak dimediasi oleh komponen otak manusia, tapi dia melalui komponen otak hewan, animals. Karena di sini jelas sekali bahwa lebah itu menerima wahyu. Berarti struktur otak lebah secara fundamental itu align atau dia kompatibel dengan proses pewahyuan. Dan saya lebih percaya itu. Saya percaya itu bahwa akal aktif masuk ke manusia. Dalam proses pewahyuan konteksnya nabi. Akal aktif ini masuk ke nabi, ke pikiran nabi, ke fakultas imajinasi nabi. Itu tidak pada bagian material intelek. Jadi tidak langsung tidak langsung connect dengan akal yang sifatnya material atau akal yang sifatnya fisik, yang kita analogikan sebagai cortical atau prefrontal atau frontal cortex pada cortical area atau prefrontal cortex lebih spesifik, ya, bagian yang berkaitan dengan fungsi-fungsi rasional, ya. Karena rational faculty of the soul itu secara prinsip memiliki banyak kesamaan secara konsep maupun definisi fungsi dengan frontal area pada otak, ya. Tapi akal aktif ini, akal yang sifatnya metafisik ini, begitu dia datang ke manusia, itu tidak langsung keep in touch dengan material intelek atau tidak melalui frontal cortex dulu. Yang selama ini jadi perdebatan. Dia ke frontal cortex, tidak. Dia masuk melalui, ini hebatnya, melalui animals faculty of the soul, atau dia melalui animals brain. Dari animals brain ini kemudian dipancarkan, citra gambar ini dipancarkan ke dalam fakultas imajinasi, baru kemudian dari fakultas imajinasi ini diteruskan ke bagian material, akal material. Begitu dia sampai di akal material, maka terjadi proses emanasi. Dari proses emanasi, maka akal material yang sifatnya potensial langsung menjadi aktual, begitu. Jadi antara akal yang sifatnya akal ke-10, akal aktif itu, begitu dia connect ke akal manusia, tidak langsung. Antara akal aktif dengan akal potensial pada manusia, di tengah itu dimediasi oleh animal's part of the brain atau animal faculty of the soul. Itu kesimpulan kita, dan ayat ini secara mudah bisa menjelaskan proses bagaimana pewahyuan, bagaimana relasi antara akal yang sifatnya metafisik dengan otak yang sifatnya fisik. Nah, karena problem dalam filsafat itu kan body and mind, ini dualitas ini, kan? Body itu material, mind itu imaterial. Problemnya adalah bagaimana akal yang sifatnya imaterial ini itu dia bisa connect dengan otak yang sifatnya material. Ini problem filsafat sejak zaman klasik, bahkan sampai era kontemporer. Masih terjadi perdebatan, makanya ada dua kubu, bahwa akal itu sifatnya material, sehingga dia unite, tidak dualitas. Karena kan René Descartes yang body and mind. Mind itu abstrak dan itu sifatnya intelek. Body itu sifatnya otak, ya. Jadi antara pikiran dan otak. Nah, kalau kita coba mengkonekkan langsung antara aktif intelek dan dia langsung langsung dia emanasi ke material intelek yang sifatnya potensial, susah kita menjelaskan. Agak susah bagaimana akal yang sifatnya di atas sana bisa connect dengan kita yang di bawah sini. Koneksinya lewat apa? Bagaimana proses keterhubungannya, ya, proses mekanisme
Mekanisme emanasinya kira-kira seperti apa? Alhamdulillah ya, An-Nahl ini luar biasa, memang Al-Quran ini hebat betul ya. Dijelaskan bahwa wahyu juga, revelation itu diberikan kepada lebah yang notabene lebah nggak punya akal. Oke ya, tuntas baik dalam tradisi filsafat Barat maupun tradisi Islam, hewan tidak punya akal. Hewan yang punya akal itu cuman manusia. Ya. Hewan yang bukan manusia tidak punya akal. Sekalipun itu simpanse atau golongan primata yang secara struktur otak beda-beda tipis dengan manusia. Begitu. Tapi luar biasanya ini bahwa melalui Quran surat An-Nahl ini Allah secara tegas, gamblang, terbuka menjelaskan bahwa kita memberikan wahyu kepada lebah. Lebah nggak punya akal. Artinya apa? Wahyu, keep in touch, dia masuk kepada makhluk hidup, kepada makhluk kita tidak melalui otak rasional ya. Karena selama ini dalam tradisi filsafat rational faculty of the brain itu berkaitan dengan akal. No, dia masuk ke animal faculty of the brain dulu, kemudian melalui projection ke imajinatifnya, ke fakultas imajinatif. Dari fakultas imajinatif ini kemudian akal sifat material menangkap, kemudian terjadi emanasi dari potensial dia menjadi luar biasa. Luar biasa, sangat luar biasa. Dan sebagai seorang neuroscientist, sebagai seorang pemerhati neuroscience, sebagai seorang dokter yang menggeluti bidang otak, filsafat, psikologi, biologi, ini sangat luar biasa dan saya senang sekali, bersyukur sekali ya bisa membaca ayat ini pada Ramadan kali ini dan mendapatkan intuisi, inspirasi tentang relasi antara wahyu dan akal pada manusia. Bagaimana wahyu masuk ke manusia? Bagaimana relasi antara malaikat Jibril membawa wahyu ke Rasulullah Muhammad SAW? Luar biasa sekali, kita bisa detailkan dalam diskusi-diskusi yang lebih serius dan lebih panjang. Ini hanya pengantar saja. Kalau teman-teman tertarik mau mengadakan riset, silahkan. Tapi bahwa melalui surat An-Nahl ayat 68 ini Allah secara tegas, Al-Quran secara terbuka menyatakan bahwa wahyu masuk ke manusia karena dia itu diperantarai oleh struktur otak hewan atau animal's brain dalam neuroscience atau dalam tradisi filsafat dimediasi oleh animal's faculty of the brain. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Memang agak berat, ini konsep terberat memang yang saya akui selama saya belajar relasi antara wahyu dengan akal pada manusia. Relasi susah kalau kita menjelaskan, tapi alhamdulillah di Ramadan kali ini melalui surat An-Nahl ayat 68 kita diberikan penglihatan yang lebih spesifik, yang lebih jelas bahwa wahyu masuk melalui struktur otak hewan. Terima kasih. Saya Fikri Swadu, Dr. Fikri, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.